Singkat cerita, pada hari itu ibu-ibu Hanyo ingin mencari kerang. Namun tiba-tiba mereka membatalkan karena cuaca yang sedang buruk. Komija lalu ingin pergi menyelam sendirian dan ia menyuruh Bumija untuk pulang saja. Namun sebagai sahabat, Bumija tidak akan meninggalkan Komija. Mereka lalu pergi menyelam bersama. Akan tetapi itu menjadi hal buruk bagi Bumija. Mungkin inilah alasan Pak Sante membenci keluarga Samdal. Kembali ke masa sekarang, pada akhirnya Ibuko ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mereka langsung membawa Ibuko ke rumah sakit karena menurutnya masih bisa diselamatkan. Setibanya di rumah sakit, Jindal, Samdal, Hedal bingung dengan pengakuan dokter jika ibu mereka terkena penyakit jantung. Ayah mereka akhirnya memberitahukan dokter jika benar istrinya mempunyai penyakit tersebut. Jindal, Hedal, dan Samdal terkejut karena hanya mereka bertiga yang tidak tahu penyakit ibunya. Beberapa saat kemudian, Yongpil datang menjenguk Ibuko. Samdal lalu bertanya kepada Yongpil mengapa Yongpil tidak memberitahu penyakit ibunya. Yongpil hanya bisa meminta maaf karena hal ini keinginan dari Ibuko. Yongpil lalu berkata alasan Samdal tidak mengetahui penyakit ibunya karena Samdal tidak pernah pulang saat liburan. Keesokan harinya, Ibuko memaksa untuk pulang ke rumah. Ia bersikeras untuk istirahat di rumah saja. Jindal bingung mengapa Yongpil membayar tagihan rumah sakit. Yongpil berkata bukan ia yang membayar tagihan rumah sakit. Sementara itu, ayah Yongpil pergi mengunjungi makam istrinya. Karena peristiwa kecelakaan yang menimpa Komija membuat teringat dengan istrinya. Saat di perjalanan pulang, ia melihat pelampung bercorak bunga yang pernah ia lihat di kamar Yongpil. Akhirnya ia pun tahu jika pelampung corak bunga itu ternyata milik Ibuko. Di lain tempat, Yongpil mengajak Samdal menyisiri pantai untuk mencari pelampung Ibuko yang menghilang. Sepertinya ia tidak tahu jika pelampung itu telah ditemukan oleh warga. Yongpil meminta maaf karena tidak memberitahukan keadaan Ibuko sebelumnya. Samdal berterima kasih karena sudah menyelamatkan Ibuko. Samdal juga ingin membayar tagihan rumah sakit kepada Yongpil, namun Yongpil berkata jika bukan dia yang membayarnya. Saat Yongpil pulang ke rumah, ayahnya langsung menanyakan untuk apa Yongpil memakaikan pelampung corak bunga kepada Ibuko. Ia juga ingin Yongpil segera pergi ke kantor BMKG di Seoul dan bekerja di sana. Yongpil berkata jika ia tidak bisa membenci keluarga Samdal karena ibunya tewas bukan kesalahan dari Ibuko. Saat sedang kumpul bersama, Gyeongtae berkata kepada Samdal jika Yongpil tidak mau pergi ke kantor pusat karena ada Samdal. Ia rela tidak keluar dari Samdalri karena hatinya hancur akibat Samdal. Yongpil juga rela tidak pergi kemana-mana untuk menjaga ibunya Samdal. Mendengar hal ini, NU langsung menelpon Yongpil dan menceritakan semua yang dikatakan Yongtae kepada Samdal. Yongpil lalu menemui Samdal yang sedang mabuk. Di sana Samdal bertanya mengapa Yongpil melakukan ini kepadanya. Mengapa Yongpil selalu menanyakan keadaannya dan selalu khawatir kepada ibunya. Samdal juga berkata jika ia tidak pernah kembali ke Samdalri karena ia sedang berusaha melupakan Yongpil. Mereka berdua lalu berciuman karena masih ada cinta di antara mereka berdua. Keesokan paginya, Yongpil menemui Yongtae. Ia kesal mengapa Yongtae membocorkan semuanya kepada Samdal. Sementara Samdal terbangun di depan rumahnya. Ia tidak ingat semua kejadian tadi malam. Beberapa waktu kemudian, Samdal terpilih menjadi fotografer yang telah diajukan kemarin. Samdal juga tidak akan bekerja sendirian karena ia akan ditemani oleh salah satu ahli cuaca di Jeju yaitu Yongpil. Samdal menolak dan memilih untuk pergi. Namun Yongpil berkata di Jeju tidak ada ahli cuaca yang terbaik selain Yongpil. Yongpil lalu bertanya apa karena kejadian tadi malam Samdal seperti berusaha untuk menghindarinya. Samdal bingung dan bertanya apa yang terjadi tadi malam. Yongpil kaget karena rupanya Samdal tidak ingat apa-apa. Samdal mengira jika ia berceloteh yang tidak-tidak. Yang ia ingat hanya bertemu dengan Yongpil, setelah itu ia lupa dengan apa yang terjadi. Keesokan harinya Samdal dan Yongpil berangkat untuk memotret. Di perjalanan Samdal berkata jika ia tidak ingin Yongpil ikut bersamanya.
Karena ia tidak ingin orang-orang melihat mereka berdua dan kemudian menggosipkan yang tidak-tidak. 서울이었으면 10km 가는데 한 30분은 걸렸겠다. Sesampainya di tempat favoritnya, Samdal kesal karena spot foto yang dulu hanya diketahuinya ternyata sudah ramai dan sering dikunjungi oleh orang-orang. Melihat hal itu, Samdal pergi mencari tempat lain. Di tengah perjalanan ada sepasang pengantin yang meminta Samdal memotretnya. Karena hasil potret Samdal bagus, semua orang yang ada di sana ingin Samdal memotretnya. 네, 그럼 찍을게요. Sementara itu di lain tempat, Sangdo tiba-tiba mengambil foto lama milik Samdal. Ia tahu Samdal terpilih sebagai fotografer di Jeju dan berniat mencari tempat di mana dulu Samdal sering mengambil foto-foto tersebut. Sementara di Samdalri, keluarga Ibuko pergi ke rumah perwakilan desa karena ada pengusaha yang ingin membangun pembangkit listrik di laut Samdalri. Mereka harus menolak pembangunan tersebut. Sesampainya di sana, Ibuko sangat terkejut karena pengusaha yang ingin membangun tenaga listrik di Samdalri adalah Deong, mantan suami Samdal. Deong berkata jika ia ingin membangun taman hiburan di Samdalri. Mendengar hal itu, Ibuko langsung berniat menghajar Deong. Ia tidak setuju desa mereka dibangun taman hiburan yang akan memutuskan pencarian warga Samdalri. Saat di perjalanan pulang, Samdal menemukan satu tempat spot foto yang dulu pernah ia datangi. Tempat itu masih sepi dan ia langsung memotret dengan kameranya yang jadul. Karena ia ingin hasilnya sama dengan yang ada di toko Yongtae. Ternyata saat Samdal dan Yongpil sedang asik memotret pemandangan, rupanya Sangdo melihatnya. Dia cemburu mengapa selalu Yongpil yang ada di samping Samdal. Dan ternyata malam itu orang yang melihat Samdal dan Yongpil berciuman adalah Sangdo. Di tempat itu, Samdal bertanya apa yang terjadi tadi malam. Yongpil lalu menjawab jika Samdal mengaku masih menyukainya. Yongpil juga mengaku masih menyukai Samdal. Setelah Samdal ingat dengan kejadian semalam, ia langsung lari meninggalkan Yongpil. Samdal kemudian menemukan tempat untuk bersembunyi. Yongpil bertanya mengapa Samdal harus berlari setelah ia ingat kejadian semalam. Samdal menyuruh Yongpil untuk pergi dari hadapannya karena ia butuh waktu untuk sendiri. Namun Yongpil masih duduk di depan pintu gudang untuk menunggu Samdal keluar. 야, 너 잠깐만 문 열어봐. 얘기 좀 하게. Hingga menjelang petang, Samdal masih belum bergerak dari tempatnya. Pada saat itu, Yongpil berkata jika dari dulu sampai sekarang Yongpil selalu menjaga Samdal. Dan Yongpil ingin membuat Samdal selalu bersandar kepadanya. Mendengar hal itu, Samdal membuka pintu dan berkata jika ia bersandar kepada Yongpil, bisakah Yongpil mengatasinya? Tentu saja seorang Yongpil mampu mengatasi bagaimana gilanya seorang Samdal. 감당할 자신은 있고. Di Seoul, Enju sedang mengamuk karena ternyata proyeknya gagal semua. Orang yang bekerja dengannya memilih untuk mengundurkan diri dan ia juga dipecat dari magazine X. Karena ternyata ia tidak bisa memotret. Enju ingin meniru Samdal tapi ternyata ia tidak bisa dan hasil fotonya selalu buram. Asisten Samdal yang bernama Embi melaporkan hal ini kepada Samdal. Sementara itu, di restoran Sangdo, ayah dan ibunya menceritakan jika Samdal dan Yongpil sebenarnya masih saling mencintai. Sebagai sahabat, ibu Sangdo ingin putranya membantu hubungan di antara Samdal dan Yongpil. Sangdo lalu kesal mengapa ia harus selalu mengalah kepada Yongpil. Ia pun lari keluar dan berteriak jika sebenarnya Yongpil selalu mengambil lebih banyak. Dan Yongpil mengambil apa yang seharusnya milik Sangdo. Tanpa Sangdo ketahui, Samdal dan Yongpil berada di depan restoran Sangdo dan mendengar kata-kata Sangdo. Samdal mengira Yongpil dan Sangdo sedang bertengkar hebat, sehingga ia ingin kedua sahabatnya itu berbaikan, namun ia bingung apa yang sedang mereka rebutkan. Di lain tempat, ibu-ibu Hanyo dari desa Samdalri yang disebut dengan Jomyo protes ke desa Samdalri. Mereka pikir Samdalri berencana mengambil proyek tersebut karena Ibuko akan memakai uang kompensasinya. Uang tersebut digunakan untuk membangun bisnis untuk putri-putrinya yang gagal. Tidak terima dihina, Ibuko dan pasukannya berperang melawan mereka semua. Jindal, Deong, Samdal dan juga gengnya datang untuk membantu. Bahkan Samdal ikut terkena jambaka, namun Yongpil tetap melindunginya. Yongtae pun menyuruh mereka semua berhenti dan menyiramkan air kepada mereka. Ternyata tujuan Deong membangun proyek di Samdalri agar Ibuko tidak menyelam lagi.
Karena saat di rumah sakit, ia mengetahui apa yang terjadi kepada Ibuko. Bahkan Daeyeong yang membayar tagihan Ibuko. 그거 물질하면 큰일 난다잖아. Pada malam harinya, Yongpil mengajak Samdal untuk melihat cahaya aurora yang sebentar lagi akan muncul. Yongpil berkata jika hubungan mereka putus hanya karena ayahnya, Yongpil pasti akan mengatasinya. Yongpil lalu mencium Samdal dan pada saat itu cahaya aurora pun muncul. Samdal dan Yongpil kemudian kembali bersama. Di perjalanan ternyata mereka tersesat di tengah hutan. Beruntungnya mereka pun akhirnya bisa keluar dari hutan itu. Samdal yang sempat ketakutan langsung memarahi Yongpil. 야, 너 내가 앞에 보라고 했잖아. Samdal dan Yongpil akhirnya makan bersama di toko Yongtae. Beberapa saat kemudian Samdal ketiduran. Ibuko kemudian pergi ke toko Yongtae untuk mencari Samdal. Kebetulan ia bertemu dengan ibu Yongtae yang akan mengambil ponselnya yang tertinggal di toko. Betapa terkejutnya Ibuko dan ibu Yongtae yang melihat Samdal dan Yongpil tidur bersama. Namun Ibuko tidak mau mengganggu mereka karena menurutnya Samdal sudah dewasa. Keesokan paginya, Samdal bertemu dengan ibu Yongtae. Ia berkata jika Ibuko semalam melihat Samdal dan Yongpil tidur bersama. Mendengar hal itu, Samdal langsung meminta maaf dan menjelaskan jika ia dan Yongpil hanya tertidur karena mereka berdua kelelahan setelah melakukan pekerjaan. Ibuko seolah tidak memperdulikan Samdal karena putrinya itu telah dewasa. 이 시간에 기어들어오나? 제기제기도 아니라. Samdal lalu bertanya apakah ia boleh menyukai Yongpil. Ibuko tidak bisa menjawab pertanyaan Samdal. Ternyata diam-diam Ibuko mencoba bicara kepada ayah Yongpil karena ia ingin meminta izin. Namun sayangnya ayah Yongpil malah meludah di hadapan Ibuko dan pergi begitu saja. Enju mengunggah sebuah video yang membuat orang-orang kembali gempar. Ternyata isi video itu adalah di mana ibu Enju memukuli Samdal saat tahu putrinya dirundung dan Samdal hanya diam saja. Melihat hal itu, Ibuko seketika panik. Jinda langsung menanyakan keadaan Samdal. Samdal berkata jika ia tidak apa-apa akan tetapi ia khawatir dengan keadaan ibunya. Yongpil menenangkan Samdal jika sekarang Samdal tidak sendirian lagi. 맞은 게 안 맞은 게 되고 때린 게 안 때린 게 돼? Di rumahnya, Ibuko ingin Samdal memberikan nomor ibu Enju tapi Samdal tidak mungkin memberikannya. Ibuko lalu memukuli Samdal karena ia sakit hati putrinya diam saja saat dipukuli padahal Samdal tidak bersalah. Salah satu asisten Samdal muak dengan sikap Enju. Mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari Enju karena menurut mereka Enju tidak memiliki konsep dan gagal untuk meniru Samdal. 찔이 어쨌든 좋은 애 밑에서 일했다 그래서 뭐 하나라도 배울 게 있나? Keesokan harinya, Chungi dan Enju menuju desa Samdalri. Chungi heran mengapa Enju memilih desa ini untuk mencari konsep foto-fotonya. Rupanya Enju mencari spot foto milik Samdal yang tersembunyi. Lagi-lagi Enju malah ingin mencuri ide Samdal dan tidak punya konsep apapun. 촬영 장소 찾으러 왔잖아. Pada saat itu, Yongtae dan teman-temannya bertemu dengan Enju. Semua orang pun langsung mengintimidasi mereka berdua karena berani-beraninya datang ke desa Samdalri setelah melakukan hal tersebut kepada Samdal. 여기가 어디라고 겨들어와? Menyadari mereka terbekok, Enju dan Chungi pun melarikan diri. Saat sedang berkebun, Ibuko melihat Chungi dan Enju. Ibuko langsung mengejar mereka dan menyiramnya dengan cuka yang bau asam. Enju dan Chungi pun langsung terdiam setelah melihat Samdal ada di sana. Ibuko berteriak memarahi Enju. Ia tidak terima dengan semua yang telah dilakukan Enju kepada Samdal. Bahkan Ibuko akan membalas perbuatan ibu Enju. 나 딸이 그 꼴을 당한 걸 보고 안 미치면 그게 애미라? Beberapa saat kemudian, Yongpil datang dan melintir tangan Chungi yang waktu itu akan menarik Samdal. Yongpil berkata jika Chungi tidak boleh menyentuh Samdal lagi. Melihat hal ini, Enju tidak terima dan berteriak kepada Samdal jika ia tidak melupakan kejadian ini. Samdal berkata jika ia tahu mengapa Enju marah. Karena proyek hasil curiannya gagal dan ia takut jika Samdal mengambil alih lagi. Ia juga memperingatkan Enju untuk tidak macam-macam di desa Samdalri karena ini kampung halamannya. 슬슬 어그러지니까 내가 네 밥그릇 뺏을까봐? Malam harinya, Yongpil dan Samdal tidak menyangka Ibuko bisa sekeren itu. Sekarang Samdal bahagia karena ia tidak sendirian lagi. Karena banyak teman-teman yang membela dan menyemangatinya. Apalagi ibu-ibu Hanyo juga ikut membela Samdal. Ternyata pulang ke kampung halamannya tidak seburuk yang Samdal bayangkan. 우리 엄마 승질 진짜. Di lain tempat, ayah Yongpil mendapat kabar jika Yongpil sedang dihukum.
Yongpil disuruh menjadi asisten fotografer yang tak lain adalah Samdal. 강요로 납품청에 신고할 기세. Mendengar hal itu, Sang Tae langsung marah dan menemui Samdal. Ia sudah memohon kepada Samdal 8 tahun yang lalu untuk meninggalkan Yongpil. Namun kenapa Samdal kembali ke Samdalri? Ayah Yongpil juga berkata jika Samdal hanya merusak hubungan dia antara ayah dan anak saja. Ia memohon kepada Samdal untuk segera pergi ke Seoul dan jangan pernah kembali lagi. 육지로 가보려고! Nantikan video selanjutnya. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. 안경테도 있고 차 안에도 있고